mengetahui apa yang menjadi ridhonya Allah. Alim ma'rifah kepada Allah, alim mengetahui ini yang diridhoi oleh Allah, ini yang lebih diridhoi oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang hak, ini yang batil. Tahu. Kalau sudah menjadi orang yang alim, tahu kepada Allah dan tahu mencari ridhonya Allah, ilmu tentang mencari ridhonya Allah. Kalau makan ini yang diridhoi, kalau memakai baju ini yang diridhoi, kalau melayani umat ini yang diridhoi, kalau beramal ini yang diridhoi, kalau bekerja ini yang diridhoi, kalau ibadah ini yang diridhoi, dan sebagainya. Dalam segala hal itu namanya alim. Yang berhubungan dengan manusia tahu memberi yang lebih manfaat kepada orang lain. Ini yang manfaat, ini yang maslahat, ini yang lebih maslahat. Ini bahaya. Tahu, namanya alim. Tahu apa yang menjadi ridhonya Allah, tahu apa yang menjadi maslahat. Alim. Dia tahu hukum ini, aturan ini. Oh, mengambil hukum yang ini karena ini yang lebih maslahat untuk daerah ini. Tapi untuk daerah itu mengambil hukum ini karena situasinya lain. Ini yang diambil, ini yang lebih maslahat. Itu namanya alim. Makanya daerah sini dengan daerah sana tidak sama caranya melayani. Yang diambil tidak sama. Seperti Imam Syafi'i makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid dan sebagainya. Imma ada hadis yang baru atau situasinya baru, ini yang lebih maslahat, ini yang lebih maslahat. Alim namanya. Kalau sampai menjadi orang yang alim, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua memintakan ampun kepada Allah. Semua yang di langit dan bumi memintakan ampun kepada Allah, hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan yang berada di dalam air. Itu menurut bahasanya masing-masing. Ini penghargaan. Jadi makanya kalau ada orang alim yang meninggal, mautul alim, mautul alam, meninggalnya orang alim itu adalah matinya alam. Alam ini, agama ini sakit. Jadi karena semua ini menghargai, memintakan ampun kepada Allah, tergantung bahasanya masing-masing. Kalau manusia bahasanya, kalau datang ke daerah sana lain lagi bahasanya, lain ke sana lain lagi bahasanya. Kalau hewan lain lagi bahasanya, kalau semut lain lagi bahasanya. Kalau ikan lain lagi bahasanya, bertingkat-tingkat. Kalau semut, makanya Nabi Sulaiman sampai mengetahui perbincangan semut. Termasuk batu-batu ini hidup, cuma tingkatan hidupnya tidak sama dengan tingkatan hewan, hidupnya hewan tidak sama dengan tingkatan manusia, bertingkat-tingkat. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, karena semua ini ada tasbihnya masing-masing. Jadi pohon-pohon ini mempunyai tasbih masing-masing. Makanya apabila diteliti oleh dokter, kalau pohon ini, buah ini mengandung vitamin A, kalau ini B, kalau ini vitamin C, kalau ini vitamin E dan sebagainya, karena memang tasbihnya bermacam-macam. Jadi semua yang di langit ini memintakan ampun. La yastaghfiru man fis sama, la yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuk orang yang alim. Siapa? Man fis samawati wa fil ardh, hatta al-hitan fil ma', hatta al-hitan fil ma', memintakan ampun. Sallallahu alaihi wasallam.
fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sa'iril kawakib. Keutamaannya orang alim dengan orang ibadah, ini alim ibadah, ini ibadah tapi tidak alim, itu sama dengan kalau dilihat dari sini sama dengan terangnya indahnya bulan dan bintang bila dilihat dari bumi. Demikian juga artinya lebih indah, lebih terang, lebih indah, lebih terang bila bulan dilihat dari bumi, bulan purnama dan bintang-bintang juga terang, tapi bulan lebih terang, lebih indah. Seperti itu gambarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama-ulama ini warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Para nabi ini tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Akan tetapi para nabi ini mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu, siapa yang mengambil ilmu warisan ini? Warisan Kanjeng Nabi Muhammad. Warisnya warisan para nabi-nabi, warisan Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia telah mengambil keberuntungan yang banyak, keberuntungan yang luar biasa yang tidak meninggal. Ini orang mencari ilmu sampai kepada orang yang alim, ulama. Mencari ilmu ini sunatnya semua para nabi. Mencari ilmu sunatnya semua para nabi. Orang nabi sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi Kanjeng Nabi pernah wahyu lama tidak turun, Kanjeng Nabi selalu menunggu, mencari, akhirnya turun lagi. Jadi mencari tuntunan Allah, mencari yang dari Allah, ilmunya Allah, tuntunan Allah, ini sunatnya semua para nabi. Maka Nabi Musa sampai tapa tirakat karena ingin memperoleh tuntunan, memperoleh ilmu, memperoleh ajaran yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang kepada orang yang mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu itu walinya Allah. Makanya orang apabila meninggal ketika mencari ilmu, wa istimewa di surganya Allah. Karena orang mencari ilmu ini walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dicari ilmunya Allah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sudah diberi kitab Taurat. Dia masih mencari ilmu, mencari Nabi Khidir, mencari Nabi Khidir sallallahu alaihi wasallam, mencari Nabi Khidir. Padahal sudah diberi Taurat, ini masih mencari Nabi Khidir. Karena memang nabi-nabi ini diberi kelebihan masing-masing oleh Allah. Kalau Nabi Adam ini kelebihannya, kalau Nabi Ibrahim ini kelebihannya, kalau Nabi Musa ini kelebihannya, kalau Nabi Daud ini kelebihannya. Diberi kelebihan masing-masing yang memang semuanya saling menyempurnakan, saling melengkapi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Allah memberikan kelebihan yang tidak sama kepada nabi-nabi, memberi kelebihan masing-masing, dan semua itu saling menyempurnakan, saling melengkapi. Makanya kalau ada ulama ini dengan itu tidak sama. Kalau ulama ini ininya yang hebat, kalau ulama ini ininya hebat, itu saling melengkapi. Karena kesempurnaan hanya ada di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil.
ulama umatku sama dengan Nabi Bani Israel. Makanya ulama ini diberi kelebihan ini, yang ini diberi kelebihan ini, yang ini diberi kelebihan ini. Ini tidak bisa dibenturkan, karena ini saling menyempurnakan untuk semua umat. Tidak bisa dibenturkan. Kelebihan ini diberi kelebihan lain. Ulama ini diberi kelebihan lain, yang ini diberi kelebihan lain lagi, seperti para nabi, para rasul. Jadi makanya ulama tidak bisa dibenturkan, karena memang saling melengkapi, saling menyempurnakan dengan yang lain. Wow, semoga manfaat. Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Nabi Khidir pun sampai sekarang dia datang kepada majlisnya ulama, aulia solehin datang, ikut mendengarkan, ikut berkumpul. Jadi kadang-kadang Nabi Khidir ini kadang-kadang dia memberikan, kadang mengambil, datang ke majelis, datang ke negara ini, datang ke negara ini, datang ke daerah ini, berkumpul di majelisnya ulama sampai sekarang, karena senang dengan apa yang penghargaan dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Kadang-kadang yang tidak Khidir, ya, apa katanya orang rumah saya itu Dirma Khidir, itu yang tidak mau ngaji. Ada hal Khidir, walaupun sudah Khidir masih ngaji tetap sampai sekarang. Wow,